Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Read Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film misteri yang sangat mengerikan. Maka dari itu persiapkanlah dulu mental kalian. Jika sudah, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan pemutaran video amatir yang ditemukan tim kepolisian. Dan dalam rekaman itu terlihat sekelompok ciwi-ciwi sedang asik kekucuprakan berenang di sungai. Hingga setelah beberapa lama berenang di air, para gadis ini terlihat dibawa ke sebuah kandang babi. Dan ternyata di sana ada seorang pria misterius yang sedang akan melakukan sebuah ritual dengan cara menembalkan para gadis-gadis itu untuk pemujaan Saiton dan menjadikan gadis-gadis itu sebagai pakan seekor babi. Entah untuk apa mereka melakukan hal itu. Apakah sebagai syarat untuk memenangkan pemilu? Kemudian scene pun berpindah pada seorang kapten polisi bernama Will. Saat itu Will sedang melakukan persiapan sebelum bertugas. Dia pun diberikan ucapan selamat atas keberhasilannya menyelamatkan 3 gadis yang pernah diculik. Dan rupanya 3 dari 4 wanita yang ada di video tadi berhasil diselamatkan oleh Will. Akan tetapi Will merasa tidak senang karena dia tidak bisa menyelamatkan satu wanita yang mati menjadi pakan babi. Di sisi lain, salah satu petugas bernama Ray terlihat sedang berlatih kemampuan tembaknya yang selalu meleset. Dan tak lama kemudian seorang polwan gemoy datang menghampirinya. Dia pun terlihat bete akibat semalam Ray meremas-remas bobanya saat dia sedang mabuk. Dan saat Ray menjelaskan bahwa dia tidak tahan melihat bobanya yang gemoy, tiba-tiba tanpa diduga Will menembak polwan itu. Entah apa yang terjadi pada Will, hingga setelah membatai kedua anggotanya, dengan tatapan kosong, Will yang digerebek berkata jika aku akan tenang berada di pelukan tuanku. Lalu dia pun dengan sengaja mendiskon umurnya. Entah apa motifnya, tapi film pun baru saja dimulai. 1 tahun kemudian, setelah insiden tadi, kisah akan berfokus pada anaknya Will bernama Jessica, di mana ia juga mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi. Dan saat ini Jessica akan bertugas untuk pertama kalinya meminta restu di makam ayahnya, agar ia bisa menjadi polisi yang baik dan jujur, yang tak mudah disogok oleh orang lain. Mari saya perkenalkan, ini adalah ibunya Jessica bernama Diana. Dia pun berkata jika tak seharusnya Jessica mengikuti jejak ayahnya yang menjadi polisi. Apalagi Will seperti menyimpan kenangan buruk yang ditutup-tutupi. Akan tetapi Jessica yang kekeh tidak mendengarkannya dan ingin tetap mengabdikan dirinya kepada kepolisian. Dan juga ingin mengungkap tragedi sang ayah. Jessica. Dan tanpa mereka sadari, di belakang batu nisan Will terdapat gambar simbol aneh. Malam harinya Jessica akan pergi ke polsek. Tiba-tiba dia merasa heran saat melihat sekelompok barudak Ngora yang menyanyikan nyanyian aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Sesampainya di polsek, Jessica pun heran dengan suasana kantor yang terlihat sangat sepi. Dia pun dikejutkan dengan suara-suara dan ternyata suara-suara tersebut berasal dari petugas yang bernama Jajang yang sedang amek-amekan sendirian. Meskipun heran dengan tingkah seniornya, Jessica pun bertanya keberadaan para petugas lain di tempat ini. Lantas Jajang berkata jika sebenarnya polsek ini akan segera ditutup dan dipindahkan ke tempat lain. Tak cuma itu, Jajang menjelaskan jika situasi di kota ini sedang kacau setelah seorang ketua sekte dihukum mati. Hingga kini, para pengikutnya yang marah berbuat onar di setiap penjuru kota. Setelah menjelaskan kondisi polsek ini, Jajang pun menanyakan identitas Jessica karena ia heran kenapa ada seorang pemula yang mau mengambil shift malam. Dan betapa kagetnya Jajang saat mengetahui Jessica adalah anaknya Will, seorang kapten yang membunuh semua anggotanya tanpa motif yang jelas. Meski Jessica tak setuju dengan perkataan seniornya ini, Jajang tetap tidak peduli dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan dia hanya mengingatkan Jessica untuk menjauhi ruangan tahanan.
Singkat cerita, Jessica yang kini tinggal sendirian memutuskan untuk mencari petunjuk dari barang-barang milik ayahnya. Setibanya di loker, ia pun heran karena hanya loker ayahnya saja yang digembok, sedangkan yang lainnya tidak. Hello? Lalu tiba-tiba, Jessica mendengar suara langkah kaki. Belum juga reda rasa herannya, tiba-tiba Jessica mendengar suara bel dari depan polsek. Dan rupanya ada seorang pria tua datang sambil bersedih. Dia pun menanyakan keberadaan putri kesayangannya. Jelas saja Jessica heran karena si gondrong terlihat ngelantur dan si bebel malah mengompoli gerbang polsek. Setelah itu, Jessica yang masih penasaran langsung mengambil sebuah alat pemotong dan berencana membongkar paksa loker ayahnya. Akan tetapi, Jessica pun masih kesulitan meski dengan peralatan yang ada. Karena tidak bisa dibuka wae, Jessica pun menggunakan pistolnya. Dan betapa herannya Jessica saat menemukan kotak yang disembunyikan ayahnya di bawah loker. Dan setelah dicek, kotak itu berisi sepatu dan berita penyelamatan 3 orang gadis yang diselamatkan ayahnya dari sekte pemuja iblis yang mereka namakan kelompoknya sebagai The Law of God. Akan tetapi, ada satu wanita yang bernama Betty yang tak berhasil diselamatkan dan pada akhirnya menjadi pakan seekor babi setelah dilakukan upacara ritual. Dan ketika di tengah keheranan, tiba-tiba Jessica mendengar suara sesegerok di depan polsek. Dan betapa herannya Jessica saat melihat seekor babi hidung berada di depan polsek. Dan setelah dicek, babi ini memiliki simbol aneh yang digambar menggunakan darah. Sepertinya babi ini yang telah memakan Betty. Kemudian Jessica pun berniat mengurung babi ini sebagai barang bukti untuk dilaporkan. Setelah mengurung babi tadi, Jessica pun panik saat mendengar suara gegebruk di pintu belakang. Ternyata ada sosok yang menyelinap dan itu adalah si gondrong yang tadi ngompol di depan gerbang. Sambil memegang sepatu dari kotak Will, si gondrong itu terus menanyakan keberadaan anaknya. Jessica pun sempat menggunakan pistol setrum karena si gondrong bersikap agresif. Apakah si gondrong ini adalah ayahnya Betty yang tewas dimakan babi? Kemudian Jessica pun memutuskan untuk memasukkan si gondrong ke dalam sel. Namun anehnya si gondrong yang akan dikurung tiba-tiba ketakutan saat akan dimasukkan ke dalam sel. Alright, well let's go! Shut up! No! 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 No, no, no! Sialnya Jessica malah ikut terkunci di dalam sel. Dan ketika di tengah kepanikan, Jessica pun berusaha memanggil bantuan ke kantor Polres. Dan di saat tingkah si gondrong semakin membuatnya takut, Jessica pun berusaha tenang untuk mengambil senternya yang terjatuh. Tiba-tiba, senter pun menyorot kepadanya. Jessica yang mengira itu adalah perbuatan si gondrong mengancam akan menembaknya. Hari itu si gondrong. Pak Goite bikin kaget aja. Tiba-tiba saja pintu pun terbuka dan Jessica bisa keluar dari dalam penjara tempat dulu ayahnya mendiskon umurnya. Kemudian Jessica yang ketakutan langsung menelpon seniornya Jajang dan menanyakan keanehan yang terjadi di polsek ini. Mendengar hal itu, Jajang pun ngamuk karena ia menduga Jessica telah gegabah masuk ke ruang tahanan karena katanya ruangan itu sangat terkutuk sejak kematian Will yang mendiskon umurnya di sana. Setelah terkena bacotan seniornya, Jessica pun berusaha tegar dan berharap shift malam ini cepat berakhir. Setelah itu, Jessica pun beberes lalu ia pun heran saat menemukan gambar-gambar dan foto benda aneh dari dokumen milik ayahnya. Dan juga terdapat simbol yang sama seperti yang tergambar di punggung babi tadi. Dan tak hanya itu, Jessica pun menemukan sebuah flashdisk dari kotak ayahnya. Kemudian, saat dia membuka flashdisk milik ayahnya, Jessica pun heran saat muncul nama Malum yang dikenal sebagai sang pemimpin sekte. Rupanya video ini memperlihatkan salah satu anggota sekte yang berusaha menjelaskan ritual. Ritual ini bertujuan untuk memberi makan iblis pujaannya dengan roh si korban.
Namun si korban dijanjikan mendapatkan perlindungan dari iblis tersebut. Akan tetapi, si korban tetap memohon untuk dilepaskan. Is that what you want? I can hear the whispers. Karena ngeri, Jessica pun berusaha mematikan laptop itu. Namun tiba-tiba laptop itu pun seperti ngeprem dan tidak bisa dimatikan hingga di tengah kepanikan itu kembali terjadi keanehan. Jessica! Aneh sekali, bagaikan terkena genjutsunya Itachi, dia pun melihat gambar dirinya melemparkan sebuah kotak. Akan tetapi kotak yang dibanting itu benar-benar terjadi. Dan ketika dicek, ia pun menemukan kertas latihan tembak bekas si polisi Galing yang bertuliskan masih di sini. Dirasa ada sesuatu, ia pun berniat mengecek tempat latihan tembak. Dan kini Jessica pun semakin heran saat menemukan selembar koran tentang ayahnya. Lalu tiba-tiba, di tengah kepanikan, Jessica pun meminta bantuan pada pusat jika dirinya telah dikurung di dalam polsek oleh pengikut-pengikut sekte The Law of God. Mendengar hal itu, si operator meminta Jessica untuk bertahan dan menunggu petugas dari kantor lain datang ke tempat tersebut. Kemudian Jessica pun mewek dan kena mental. Dia pun bertanya apakah si John Malum, si ketua sekte, mati di polsek ini. Dan saat si operator membenarkan, sontak Jessica pun semakin leles dan merasa tidak sanggup berada di sini. Kemudian si operator pun berusaha menenangkan Jessica dan memintanya untuk bersabar sampai bantuan datang. Ternyata perkabelan di polsek ini telah diputus semuanya. Terus tadi Jessica telepon Jing Sahanya. Setelah itu, sambil menunggu petugas usulan datang, Jessica kembali mengecek penangkapan si John Malum, si ketua sekte, yang ditangkap oleh ayahnya. Hingga dari rekaman tersebut, Jessica melihat proses interogasi yang dilakukan oleh ayahnya pada si ketua sekte dan juga pada para anggotanya. Dan di tengah proses interogasi, John yang tertangkap mengancam Will jika dirinya akan merenggut semua orang yang dicintai oleh Will. The devil on my shoulder. Melihat ada kejanggalan pada gelagat ayahnya, Jessica pun mencoba mengecek dari sudut pandang kamera yang lain. Dan betapa shocknya Jessica saat melihat sosok mengerikan di balik jendela. Lalu tiba-tiba, And now, it's in for you! aneh sekali, bagaikan terkena genjutsu lagi, tiba-tiba Jessica berada di kamar mayat bersama jasad John dan anggota sekte yang telah dieksekusi. Mengerikan sekali, rupanya Jessica diperlihatkan kejadian sesaat setelah si John Malum dan anggotanya dieksekusi. Namun ketika itu, para anggota sekte yang lain berhasil mendorobos dan membawa jasad si John keluar dari ruang otopsi. Setelah mengalami hal-hal itu, Jessica yang masih shock dengan serangan mental bertubi-tubi akhirnya mendengarkan seorang petugas yang dikirim untuk menolongnya. Dan rupanya si petugas yang dikirim merupakan teman dari ayahnya Jessica. Dirasa mereka mengetahui tragedi yang menimpa ayahnya, Jessica pun menanyakan apa yang terjadi. Lantas, polisi itu berkata jika semua ini diawali oleh Will yang sering menonton video interogasi dari si ketua sekte. Hingga setelah itu, Will pun terlihat sering ulang-ulang dan terlihat panik sendiri saat Will melarang semua orang untuk masuk ke dalam ruang tahanan. Karena katanya arwah si John Malum masih berada di tempat ini. Namun setelah itu tiba-tiba saja Will membabat anggotanya yang berada di polsek ini. Dirasa sudah jelas, polisi itu pun mengajak Jessica untuk menunjukkan sesuatu. Rupanya dia menunjukkan shotgun yang digunakan Will untuk mendiskon umurnya dan membabat anggotanya. Dia pun berkata jika alasan polsek ini ditutup adalah untuk memusnahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan si John Malum, karena dianggap dia adalah manusia terkutuk. Dan saat polisi itu kembali menyimpan senjata tersebut, lagi-lagi Jessica mengalami genjutsu dan melihat perkumpulan sekte di peternakan babi. Terlihat John Malum sedang melakukan sumpah pada iblis pujaannya untuk melakukan apa saja yang diinginkan si iblis.
Lantas, si John pun memperkenalkan seorang bayi gemoy yang akan dijadikan anggota sekte generasi selanjutnya yang bernama Jessica. Jessica pun melihat ibunya yang ternyata juga merupakan pengikut si John Malum. Namun ternyata semua yang dialami Jessica adalah mimpi setelah ia menonton video interogasi si John Malum. Tapi apakah ini hanya sebuah kebetulan? Di tengah keheranan, tiba-tiba Jessica mendengar si gondrong yang ketakutan dan terus saja meminta tolong. Karena kasihan, akhirnya Jessica pun membebaskannya. Lalu setelah si gondrong kabur, Jessica pun kembali ke ruangannya. Dia pun kembali melihat rekaman di laptopnya. Dan dia pun melihat video ibunya yang sedang menjemput Jessica di bawah sinar mentari. Dalam video itu, si ibu berkata jika sebentar lagi Will akan membubarkan sekte ini dan menjemput mereka. Rupanya Will tidak mau jika anaknya menjadi anggota sekte seperti dirinya, dan dia pun berencana membubarkan sekte ini. Di saat itu pula babi yang dikurung terlihat kabur dan keluyuran. Dan betapa kagetnya Jessica saat dia dikejar-kejar jasad Betty yang bermuka hancur. Bagaikan seekor bagong ngepet, ternyata bagong inilah yang memakan tubuh Betty, hingga arwah Betty gentayangan dan menjadi bagong. Hingga tak lama kemudian Jessica pun mendengar seorang yang mendatangi tempat ini. Ternyata itu adalah ibunya Jessica yang khawatir dan ingin menjemput Jessica. Dan anehnya entah bagaimana bisa pintu yang dirantai sudah terbuka. Kemudian Jessica pun menanyakan kebenaran apakah ibunya ini adalah pengikut si John Malum. Dan akhirnya Diana pun mengaku jika ia dan Will adalah mantan sekte sesat si John Malum. Namun Diana yang tak ingin Jessica meneruskan kesesatannya akhirnya membuat sebuah rencana dengan Will untuk menangkap John Malum, si pemimpin. Namun di tengah keheranan, Jessica yang mendengar suara aneh menyuruh ibunya untuk menunggu. Down. Do it or I'll kill her. Put it down. Holster your pistol. Ternyata satu dari 3 wanita yang diselamatkan ayahnya berhasil ditangkap dan akan dikorbankan. Jessica pun menanyakan apa tujuan mereka yang sebenarnya. Lantas dia berkata jika semua ini hanyalah tahapan untuk memenuhi keinginan si iblis. Karena tujuan si iblis yang sebenarnya adalah Jessica itu sendiri. Well, I'm gonna give you some. Don't you fucking touch it. A human will give you more. Setelah lolos dari serbuan anggota sekte, sontak Jessica pun panik saat ibunya tiba-tiba menghilang. Hingga Jessica pun kembali mendapatkan telepon. Tapi tiba-tiba, suara dari telepon itu terdengar seperti John Malum. Must be chosen by its passenger. Rupanya selama ini Jessica teleponan bukan dengan operator, melainkan dengan arwah si John Malum, si pemimpin sekte. John pun berkata jika malam ini akan hadir sosok iblis yang akan menjemput Jessica. Dan tiba-tiba dia pun diserang oleh si gondrong. Setelah selamat dari si gondrong yang kerasukan, Jessica pun bergegas mencari keberadaan ibunya. Setelah dia menembak salah satu pengikut sekte, kini Jessica mendengar nyanyian aneh. Dan kini wanita kedua yang diselamatkan ayahnya juga tak luput menjadi korban. Jessica pun bertemu dengan arwah ayahnya. Kemudian Jessica pun menanyakan maksud Will menembak rekan-rekannya sebelum meninggal. Kemudian Will berkata jika ia hanya ingin memenuhi permintaan si iblis sebagai syarat dari ritual. Setibanya di ruang tahanan, Jessica pun melihat wanita ketiga. Wanita itu juga akan dikorbankan. Dia yang melihatnya langsung menyelamatkannya. Namun malang sekali, seperti apapun usahanya, wanita ketiga ini tetap gagal diselamatkan. Dirasa keadaan semakin mencekam, Jessica pun bergegas kembali ke gudang untuk mengambil shotgun ayahnya. Dan Jessica pun diriung oleh orang-orang ini
yang merupakan pengikut John Malum yang telah dieksekusi. Namun kini seolah-olah mereka hidup kembali dengan rupa yang mengerikan. Lantas mereka pun menunjukkan sebuah ruangan kepada Jessica. Dilihat dari pakaiannya, Jessica pun merasa jika orang yang sedang duduk di kursi adalah ibunya. Namun betapa syoknya Jessica saat melihat jasad John Malum kembali hidup. Setelah dilakukan ritual, akhirnya si Raja Iblis junjungan si Malum pun menampakkan dirinya. Dan betapa kecewanya Jessica saat dia terkena ilusi dan malah menembak ibunya sendiri. Hingga di tengah kesedihannya, tiba-tiba saja arwah semua korban yang dijadikan tumbal berdatangan dan seolah-olah mengolok-olok Jessica. Tak cuma itu, trio pengikut John pun menghampirinya dan juga menertawakan Jessica. Protect my master. Dan pada akhirnya Jessica pun benar-benar mengikuti jejak ayahnya. Rencana si John Malum pun berjalan dengan mulus dan kini arwah Jessica dijadikan sebagai ratu bagi si Raja Iblis. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian mengerti dengan jalan ceritanya? Kalau saya sih enggak. Jujur lihat film ini coy. Yang pasti penjelasannya ada di kolom komentar ya. Silahkan dicek aja. Aduh capek. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menjadi pengikut sekte pemuja iblis. Itu. Saya Ari dari Read Movie mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you next time and bye bye.